Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8A yang Bu Kesi cintai dan Bu Kesi banggakan. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bu Kesi harapkan anak-anakku tetap semangat PJJ-nya dan semangat menjalankan ibadah puasa. Anak-anakku kelas 8A yang Bu Kesi cintai, pada pertemuan PJJ ke-15 ini, Bu Kesi akan melanjutkan materi tentang alat optik. Nah, gitu. Ya. Oke sayang, tadi Bu Kesi agak sedikit ada masalah. Oke sayang, anak-anakku kelas 8A yang Bu Kesi cintai, anak-anakku jangan lupa ya, untuk di masa pandemi ini, anak-anakku tetap harus melaksanakan itu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga atau menjauhi kerumunan. Nah, anakku semuanya, untuk materi pada PJJ ke-15 ini, Bu Kesi akan membahas tentang alat optik. Nah, alat-alat optik. Ya, nanti akan Bu Kesi bahas yang pertama itu adalah nanti yang akan Bu Kesi bahas pada pertemuan ini adalah mata dulu ya. Untuk alat optik yang lainnya nanti minggu berikutnya. Anak-anakku semuanya, kelas 8A, untuk alat optik yang Bu Kesi bahas pada PJJ ini adalah tentang mata. Nah, ya ini mata ya, merupakan alat optik. Ya. Alat optik itu apa toh? Alat yang cara kerjanya memanfaatkan peristiwa pembiasan dan pemantulan cahaya. Di dalam alat optik, kalian pasti menemukan yang namanya cermin atau lensa. Nah, anakku, untuk mata, ya, kita semuanya punya mata ya sayang, maka kita harus menjaganya dengan baik. Karena apa? Ini adalah karunia yang luar biasa, yang mata itu adalah untuk melihat dunia, ya. Makanya kita harus bersyukur dan merawatnya dengan baik. Mata merupakan indera penglihatan. Iya, sangat vital, sangat penting. Ya. Untuk apa? Untuk melihat dunia yang indah ini. Kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat indahnya birunya langit, laut, dan sebagainya. Mata termasuk alat optik yang terdapat pada lensa mata. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat. Nah, ini sayang. Oke, geserkan dulu. Ya. Mata memiliki kesamaan dengan kamera. Ya. Ini adalah kamera, ini adalah mata. Ya.
persamaan kamera dengan mata, ya, ini terbentuknya, ya, bayangannya itu terbentuk pada film itu pada kamera, kalau pada retina itu kalau pada mata, ya. Itu prinsipnya hampir sama. Ya. Mata mempunyai kemampuan, ya, kemampuan lensa mata untuk menipis atau menebal sesuai dengan jarak benda yang dilihat, itu yang disebut dengan daya akomodasi. Jadi anak-anakku kelas 8A, daya akomodasi mata itu menipis atau menebalnya kemampuan mata, ya, untuk melihat. Ya. Untuk daya akomodasi yang menyebabkan titik dekatnya itu disebut dengan punctum proximum, dan titik terjauhnya yang disebut dengan punctum remotum. Ya. Titik dekat mata itu adalah titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan berakomodasi maksimum. Ya. Oke. Nah, ini bagian-bagian mata itu ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, dan ada retina. Nah, ini adalah sayang bagian-bagian matanya, ya. Ini bola matanya, ini sarafnya. Nah, sarafnya. Nah, bagian-bagian mata berserta fungsinya. Ya. Kornea itu untuk melindungi mata dari gangguan luar. Aqueous humor itu adalah cairan pengisi antara kornea dengan lensa mata. Ya. Fungsinya untuk apa? Memberi bentuk, ya, atau kekukuhan pada mata. Berfungsi juga untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. Itu tadi adalah fungsi dari aqueous humor. Terus next, lensa. Ya, lensa mata itu berupa bahan bening, ya. Berfungsi untuk apa, Bu? Membiaskan cahaya sehingga menghasilkan bayangan yang tajam dan jatuh tepat pada retina. Untuk iris, ya, itu atau disebut juga selaput pelangi, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya celah pupil. Iris juga memberikan warna pada mata. Sekarang pupil. Pupil itu apa? Celah lingkaran yang berbentuk iris. Lebarnya pupil diatur oleh iris. Oh, next. Nah, otot mata, ya. Otot mata berfungsi bagian ini menggerakkan mata agar bayangannya yang terbentuk jatuh di bintik kuning, ya. Otot mata itu fungsinya untuk memipihkan atau mencembungkan bola mata. Mata normal, keadaan mata normal, ini jika keadaan mata ketika melihat ruangan terang, ya, atau kena cahaya terang. Ini kena cahaya gelap, nih, ya, berbeda ini. Besar, ini kecil, mengecil, ini normal. Ya. Sekarang vitreous humor, cairan bening. Ya, terletak di antara lensa mata dengan retina. Berfungsi untuk apa, Bu? Sama dengan aqueous humor, memberi bentuk kekukuhan pada mata. Next, untuk retina. Retina atau selaput jala itu adalah berfungsi sebagai layar penerima cahaya. Bintik kuning tempat jatuhnya cahaya atau tempat paling peka terhadap cahaya retina, ya. Saraf optik, ya, saraf optik itu saraf yang meneruskan ke otak atau diproses sebagai sinyal penglihatan. Nah,
Sekarang kemampuan lensa mata itu memiliki batas tertentu. Jarak terdekat, yaitu yang dapat dilihat oleh mata normal itu adalah 25 cm. Titik ini namanya punctum proximum. Ya. Sedangkan jarak terjauh, ya, yaitu tak terhingga, yang disebut dengan punctum remotum. Jika penglihatan seseorang di luar batas penglihatan normal, maka orang tersebut dikatakan mengalami cacat mata. Ya. Jadi jika batas penglihatannya itu di luar batas normal, berarti dia mengalami cacat mata. Oke, sayang, cacat mata itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah miopi, rabun jauh, hipermetropi, rabun dekat, presbiopi, rabun tua, dan astigmatis. Ya. Untuk miopi, mata tidak dapat melihat jelas benda-benda yang jaraknya jauh. Ini disebut dengan rabun jauh. Ini disebut juga dengan mata dekat. Ya. Dibantu dengan apa, Bu? Dibantu dengan lensa cekung. Ya. Miopi itu lensa cekung. Ya. Nah, ini sayang. Untuk miopi, itu bayangannya itu jatuh di depan retina. Ya. Jadi pas di sini. Harusnya kan di sini, makanya dibantu dengan lensa cekung. Dia jatuh di pas retina. Ya, pas retina. Oke, untuk kekuatan mata pada miopi dirumuskan dengan bahwa P, kekuatan daya mata, itu seperfokus atau seper S ditambah seper S absen, seperti yang boleh diterangkan pada konsep cahaya. Sekarang cacat mata yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Mata seseorang ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat, ya, atau disebut dengan rabun dekat. Pada hipermetropi disebut juga dengan mata jauh, ya, karena bayangannya jatuh di belakang retina. Jadi di hipermetropi dibantu dengan lensa positif atau lensa cembung. Nih, untuk bayangan yang dihasilkan pada cacat mata hipermetropi itu jatuhnya di sini, dia di belakang. Biar normal, pas di retina dia dibantu dengan lensa positif. Ini persamaannya sama. Sekarang yang ketiga, presbiopi. Presbiopi itu biasanya dialami oleh orang tua, ya, disebut dengan rabun tua. Ya, pada di sini pada kacamatanya orang tua ini kalian bisa melihat ini ada negatif, ada positif, ada lensa cekung, ada lensa cembungnya. Ya, ini jadi double lensa atau rangkap. Nah, pada kacamata rangkap ini, ya, ada lensanya dua tadi yang bisa sampaikan. Kalau untuk cacat mata yang diakibatkan oleh bawaan genetik, ya, kebiasaan buruk contohnya membaca di tempat yang gelap. Makanya kita harus belajar apa sayang? Cahaya harus cukup, ya, cukup, tidak boleh terlalu terang sekali dan tidak boleh terlalu gelap. Jadi cukup, ya, mata biar terjaga dengan baik. Ya. Nah, ini adalah ini persamaannya. Terus sekarang yang keempat, astigmatis. Yaitu apa sayang? Nah, cacat mata yang terjadi karena bentuk bola mata yang kurang melengkung. Nah, seperti ini sayang. Ya. Ini menggunakan kacamatanya apa dibantu oleh apa? Silindris. Ya, silindris. Ya. Astigmatis itu sejumlah garis vertikal, jadi kurang melengkung bayangannya. Nah, oke sayang, itu tadi materi yang Bu Kesi sampaikan untuk pertemuan
PJJ ke-15 ini. Nah, anak-anakku, Bu Desi harapkan anak-anakku kelas 8 karena materi di kelas 8 ini adalah materi yang padat, banyak konsep rumusnya, dan Bu Desi harapkan rumus-rumus yang Bu Desi berikan setiap kalinya dipelajari, ditanyakan kalau mana yang belum bisa. Soal-soal yang ada di buku SBA dan soal-soal yang ada di buku Erlangga untuk dilatih dikerjakan sedikit-sedikit ya, jangan menunda-nunda belajarnya. Ingat ya, pada pertemuan hari ini tidak ada tugas, tetapi nanti tugas yang kemarin-kemarin akan Bu Desi buka lagi, dan ada 1-2 anak yang masih belum mengerjakan, Bu Desi kasih kesempatan untuk mengerjakan lagi ya. Anak-anakku, tetap semangat belajarnya, tetap semangat puasanya, dan Bu Desi harapkan anak-anakku bisa melaksanakan dengan baik. Sekian anak-anakku pertemuan pada Bu Desi PJJ ke-15 ini. Bu Desi cukupkan, dan ingat, tetap belajar dan belajar. Jangan menunda-nunda belajar ya. Tugas utama seorang siswa adalah belajar. Sekian, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat, dan Bu Desi doakan anak-anakku semuanya nanti sukses. Sukses sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.